Hadirin mohon diisi bangku yang paling depan dahulu ya, biar kelihatannya terlihat bagus Bapak Ibu. Tolong yang duduknya paling belakang diisi dulu bangku yang masih kosong di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Qala rabbi sohri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan nikmat pada saat ini kita dapat berkumpul di aula atau di lab ini ya Bapak Ibu. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan yakni kejunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Wakasek kesiswaan, Wakasek kurikulum yang telah hadir dan diwakili oleh Bu Rima yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, terima kasih telah bisa hadir di acara kegiatan aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Anggi Jayadi dan Bapak Tetang Abdurrahman. Langsung saja saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan acara ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk pembukaan marilah kita bersama-sama membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, silakan untuk berdiri karena akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah, acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya telah selesai dilaksanakan. Masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya dan akan diwakili oleh staf kurikulum yaitu Ibu Rima. Saya persilakan. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasirli amli wahlul uqdatan min lisani yafqahul qouli. Yang terhormat Bapak Ibu Wakase, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya mengajar dan kesibukannya di pelatihan GP Jabar juga ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di momen hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang baik hatinya, Bapak Ibu ini kan dikumpulkan di sini dalam rangka diseminasi pendidikan guru penggerak ya. Kebetulan di ini budaya positif ya, diseminasi budaya positif. Kebetulan kita nih punya CGP angkatan berapa Pak? 11 nih 10 yang parkir ke 11 ya, jadi pendidikannya di 11. Ada Pak Anggi sama Pak Tatang nih. Di belakang juga sudah ada alumni CGP ya, ada Bu Reni. Saya mewakili pihak sekolah patut berbangga karena memiliki banyak guru yang bersemangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, termasuk yang sekarang yang angkatan 11 ya, walaupun parkir ya Pak ya. Yang penting mah indah pada waktunya saja ya. Gitu. Pertama, kami mengapresiasi sekali mewakili Bapak Kepala Sekolah, bagian kurikulum juga sangat mengapresiasi antusiasme, semangat Bapak Ibu ini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan momen diseminasi ini, budaya positif ini, pertama bisa memotivasi rekan-rekan guru lainnya ya Pak ya, untuk sama-sama bersemangat juga mengikuti seleksi guru penggerak berikutnya, karena kita ada seleksi guru penggerak angkatan 12 berikutnya. Bapak Ibu ini sekarang tuh dipaksa sama pihak dinas untuk mengalami yang namanya pendidikan guru penggerak, walaupun dengan kemasan nama yang berbeda, yaitu guru penggerak Jabar, guru penggerak Jawa Barat. Sedikit bercerita, kenapa sih Provinsi Jawa Barat ini melalui Sista Praja bekerja sama dengan BPSDM mengadakan yang namanya GP Jabar. Kita ini Bapak Ibu punya guru di tingkat SMA, SMK, SLB itu 250 ribuan guru. Sedangkan di dalam seleksi guru penggerak itu paling kuota Cianjur atau Jawa Barat itu sekitar 200-an. Nanti yang lolos di bawah itu kan. Jadi menurut para pakar setelah dianalisis, kalau Jawa Barat menginginkan mutu pendidikan yang bagus, dengan patokannya menjadi guru penggerak itu butuh 250 tahun kurang lebih. Bapak Ibu, Rasulullah saja wafat di usia berapa? 63 ya. Jadi suatu saat kalau kita sudah 63 sisanya mungkin bonus. Jadi rasanya tidak mungkin guru-guru di Jawa Barat ini usianya lah ratusan tahun gitu. Oleh karena itu,
para pakar di Dinas Pendidikan khususnya Jawa Barat menggagaslah yang namanya guru penggerak Jabar. Bapak Ibu, pendidikan di guru penggerak Jabar itu kan didampingi alumni-alumni guru penggerak ya dari angkatan 1 sampai angkatan 10. Bu Reni berapa? 10 ya? 9 sampai angkatan 9. Jadi silahkan baik GP Jabar, baik GP nasional diikuti dengan penuh semangat. Mudah-mudahan pada akhirnya menjadi manfaat di kemudian hari begitu. Mohon dihilangkan stigma, dan saya tidak berkeinginan jadi kepala sekolah ataupun pengawas. Sekarang tidak berkeinginan, mungkin beberapa tahun kemudian atau ada aturan kemudian yang wajibkan Bapak Ibu punya sertifikat guru penggerak, kan tidak ada salahnya diikuti yang GP nasional. Lalu ketika Bapak Ibu sekarang kurang lebih 1 bulan mengikuti GP Jabar, itu sertifikatnya berbeda dengan GP nasional. GP-nya sertifikatnya itu tidak sama seperti kalau yang kita 310 jam ya Bu Ren. Kalau yang GP nasional 310 jam. Kalau yang itu di 36 kurang lebih jamnya. Jadi mohon tidak ada kesalahpahaman. Kalau pendidikannya sama, modul yang dipelajari hanya mungkin dipangkas beberapa. Seperti sekarang, Pak Anggi nih lagi CGP budaya positif. Yang Sista Praja juga sama Pak, budaya positif. Jadi kata saya, ya udah simbiosis mutualisme aja, sama-sama saling dokumentasi. Jadi Pak Anggi bisa dipakai aksi nyata, sama Pak Tatang teman-teman di sekolah juga bisa dipakai aksi nyata gitu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Saya juga mewakili ketua komunitas belajar, sangat senang dengan kegiatan seperti ini. Karena sejauh ini, apalagi di semester ini, kombel kita belum berjalan kembali. Jadi kalau semester sebelumnya berjalan kan ada PMO ya, PMO level sekolah. Jadi mudah-mudahan kalau seiring berjalannya waktu banyak lulusan GP, apalagi sudah merasakan namanya GP Jabar, walaupun ya Bapak Ibu merasa ditarik-tarik, dipaksa, ala bisa karena terbiasa mungkin pada akhirnya. Mudah-mudahan kita bisa punya komunitas belajar yang menyenangkan, bisa saling sharing dalam pembelajaran. Itu sih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang akan diseminasikan ini bisa diaplikasikan bukan hanya oleh para CGP tapi oleh Bapak Ibu di sekolah, karena dulu kan waktu saya juga pernah diseminasi ini, angkatan Bu Reni juga, sekarang Pak Anggi, mudah-mudahan kan nanti ada keyakinan kelas ya di dalamnya ya, segitiga restitusi, 4 posisi kontrol. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan misalnya sama wali kelas, keyakinan kelasnya dulu gitu ya. Posisi kontrol sama guru piket misalnya. Gitu Bapak Ibu, pertama kami mengapresiasi sekali karena semangat antusiasme Bapak Ibu ini untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan oleh seluruh guru dan bisa diimplementasikan oleh seluruh siswa di SMA Negeri 1 Pagelaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu nih lancar jaya menyelesaikan GP Jabarnya, bersahabat sama Sista Prajanya, karena rasanya ini bukan terakhir, kemungkinan masih ada level-level berikutnya ya. Kan rata-rata nih level 1 nih Pak nih. Kalau Pak Ridwan tuh level 2. Nah, dimungkinkan nih yang level 1 pasti ke level 2 tapi entah kapan gitu. Diikuti saja alurnya gitu ya Bapak Ibu. Dan mau tidak mau kita ini kan abdi negara gitu ya. Kalau kata pemerintah A ya A. Mudah-mudahan Bapak Ibu nih ikhlas menjalani segala instruksi dari dinas, dari BBGP, dari Indonesia. Kan Bapak Ibu yang sudah ASN udah terbiasa ya sama TRK, dari TRK, KIMOB, terus nanti ketemu PMM, ketemu Sista Praja, ketemu apa? Oh iya, TRK ya, IKI kinerja, ketemu lagi di sekolah sama apa? Kakak Ops ya. Nah, jangan lupa tuh Bapak Ibu agenda kelasnya diisi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutannya telah selesai. Terima kasih atas respon positif dari Ibu Rima terhadap kegiatan diseminasi budaya positif ini. Selanjutnya masuk ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Anggi Jayadi dan nanti dilanjut oleh Bapak Tatang Abdurrahman. Saya persilahkan. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah yang mewakili dan juga Bapak Ibu Guru beserta teman-teman dari tata usaha dan staf yang telah bersedia hadir di ruangan ini. Sekali lagi mohon maaf, saya sengaja mengganggu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan di sini. Karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, saya tidak punya kapasitas karena masih calon, ya Bu Rima. Saya hanya ingin berbagi saja, terutama Bapak Ibu juga sekarang di Jawa Barat sedang melaksanakan guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Tapi saya rasa dari dulu, karena sekolah kita mulai tahun 2022 ya Bu, sudah menjadi sekolah penggerak 2001 ya, 2021 ya. Barangkali di sini juga sudah pada paham tentang apa yang dimaksud budaya positif. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk berbagi sedikit apa yang telah saya laksanakan dan apa yang akan saya laksanakan di sekolah ini juga dalam kegiatan guru penggerak. Sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak akan membawakan ice breaking ya, karena saya rasa sudah mencair. Nanti saja ketika ngantuk, mungkin saya akan ice breaking bersama-sama. Mohon maaf kalau pembawaan materi ke depan kurang menyenangkan, karena mungkin tidak, saya baru pertama kali ya berbicara di depan Bapak Ibu hari ini dan dalam kegiatan ini. Baik, hasil dari telaahan dan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, bahwa apa sih sebetulnya budaya positif itu dulu sebelum masuk ke posisi kontrol dan lain-lain. Saya baca dari Terence dan juga Peterson. Terence dan Peterson ini Bapak Ibu adalah seorang ahli pendidikan dari Montgomery University. Dia mempublish suatu tulisan di San Francisco, orang Amerika. Dia memberikan sebuah definisi tentang kumpulan nilai yang melandasi perilaku, kemudian tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan juga simbol-simbol yang dipraktikkan kepala sekolah, pendidik, petugas kependidikan, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Ini cukup sekali menyentil perasaan saya, juga rasional saya, tentang banyak yang berbicara konsep budaya positif, tapi sebetulnya apa sih yang melandasi budaya positif ini? Karena seperti kita tahu, budaya itu adalah kegiatan budi dan daya. Budi itu pekerjaan, daya itu usaha. Ada pekerjaan yang diusahakan untuk membuat sebuah tradisi. Apabila kita refleksikan, mungkin apakah sekolah kita sudah punya budaya? Itu nanti kita akan jawab lebih jauh ke depannya. Nah,
di materi baik itu di Sista Praja ataupun di PMM ataupun di LMS, saya rasa tidak jauh beda dengan apa yang saya dapatkan. Ada beberapa konsep tentang budaya positif. Pertama, disiplin positif dan juga nilai-nilai kebijakan universal. Itu Bapak Ibu sudah tahu, tidak usah saya jelaskan secara rinci. Kebijakan universal itu seperti di negara Amerika atau di negara Afrika atau di komunitas orang-orang Tionghoa atau di orang-orang Muslim sudah pasti tentu bahwa mencuri itu haram, tidak boleh, ya kan? Itu salah satu contoh. Nanti kita akan cek seperti apa kebijakan atau kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 2 sisi restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, juga segitiga restitusi. Ini lebih didaktik atau praktik. Sebetulnya ini lebih ke arah psikologi, tapi saya rasa nanti praktikal di lapangannya kita akan sering melakukan. Selanjutnya. Ya, di sini ada alur yang saya ambil dari beberapa referensi. Budaya positif, ada teori motivasi, pembentukan keyakinan, juga nilai kebijakan. Kemudian ada teori kontrol yang tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, yang biasanya kita lupa ada ilusi atau miskonsepsi. Maksudnya gimana? Jadi seolah-olah kita itu bisa mengendalikan siswa, padahal siswa itu tidak pernah tertarik. Itu namanya ilusi atau miskonsepsi yang ada dalam pikiran kita. Selanjutnya Pak Ade. Dalam dunia pendidikan, salah satu hal yang seringkali menjadi fokus perdebatan adalah masalah kontrol. Bapak Ibu, terkadang kita berusaha untuk mengendalikan perilaku murid dengan berbagai cara. Tetapi apakah mereka benar-benar memahami apa yang terjadi yang sesungguhnya di balik layar? Menurut Dr. William Glasser, seorang pendidik sekaligus psikiater, telah menuntun beberapa ilusi yang melingkupi makna sebenarnya dari kontrol dalam teori yang dikenal sebagai choice theory. Pandangan yang menarik tersebut dan meluruskan beberapa miskonsepsi umum dalam dunia pendidikan. Yaitu diantaranya kita sering sekali merasa bahwa guru itu dapat mengontrol murid, padahal hal tersebut adalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi yang lainnya adalah tentang penguatan positif yang selalu efektif, bahwa Bapak Ibu guru, kita seringkali merasa atau menganggap bahwa penguatan positif atau bujukan adalah cara yang efektif untuk mengendalikan perilaku murid. Namun, menurut choice theory, segala upaya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu juga merupakan bentuk kontrol. Nah, selanjutnya ilusi kritik dan rasa bersalah tentang memperkuat karakter. Pendekatan kritik dan upaya untuk membuat seorang merasa bersalah itu pun sering digunakan untuk mengontrol perilaku murid. Yang paling sangat sering kita temui, Bapak Ibu guru, tentang ilusi hak orang dewasa untuk memaksa. Ini menjadi sebuah miskonsepsi bahwa perilaku memaksa itu dianggap baik. Padahal tidak sadar, kita itu secara langsung sudah tidak efektif dalam mengendalikan perilaku anak. Baik itu jangka panjang yang dapat menghasilkan hubungan yang penuh permusuhan. Selanjutnya Pak Ade. Bapak Ibu bisa lihat di depan ada ada stimulus atau dorongan, kalau bahasa lebih jauhnya rangsangan ya. Ada rangsangan, ada elusan gitu.
ada rangsangan atau ada stimulus, ada juga tentang kontrol. Apa sih paradigma stimulus itu? Paradigma teh cara berpikir kita sesuai kebiasaan yang biasanya distimulus atau menstimulus dari respon-respon yang lain. Di sini ada keinginan kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya menurut teori kontrol, kitalah yang harusnya memahami orang lain, ya. Tapi kebanyakan saya pun masih seperti itu, mencoba untuk mengubah orang, padahal tidak harus gitu. Kita aja yang berusaha mengubah pandangan kita tentang bagaimana sih orang lain itu. Dan selanjutnya sampai model berpikir menang kalah. Saya lebih baik, dia salah. Itu pekerjaan salah, saya yang benar. Itu judging, itu namanya adalah kalau dalam teori tambahan perubahan paradigma itu namanya adalah klaim. Dia salah, saya benar, dia salah. Itu sudah model-model berpikir berbahaya. Lanjut, Pak. Nah, menurut Dr. William Glasser, seorang ahli pendidikan juga yang banyak di copy paste pendapatnya oleh pendidikan, memang hebat. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya, ada online tersedia. Ini yang saya sangat sepakat dengan pemetaan ini atau peta konsep ini, yaitu pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu betul. Tidak usah ikut dengan orang lain, kontrol aja diri kita. Nah, inilah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, seperti yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, juga ada motivasi ekstrinsik. Yang diharapkan dari perubahan paradigma sampai ke restitusi adalah keinginan dari diri sendiri. Selanjutnya ada perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Pertama, ada teori motivasi untuk menghindari hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan dan juga untuk menghargai diri sendiri. Nanti akan lahirlah sebuah kebijakan universal yang dimana di seluruh dunia, mau di pelosok manapun pasti sama. Terakhir dan selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Pasti Bapak Ibu tahu 5 posisi kontrol ini sudah banyak sekali yang mengulas. Bapak Ibu silahkan baca. Dan setelah saya refleksikan dan perdalami, ternyata awalnya adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer, posisi manajer. Nah, 5 posisi ini akan sangat berkaitan juga dengan kebutuhan dasar. Pasti Bapak Ibu kemarin saya dengar kok ada materi kasih sayang, apa namanya Pak Ilham? Materi kasih sayang apa? Modul kasih sayang. Sebetulnya kalau saya lihat dari refleksi dan juga pelajari dari referensi William Glasser itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak cuma Bapak Ibu, saya pun masih butuh kasih sayang.
penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau melihat psikologinya eh, orang orang Barat, termasuk orang-orang Timur Tengah, dari mulai umur 8 tahun itu mereka sudah harus diberikan penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Itu sudah pasti. Bahkan ada umur anak 11 tahun sudah menjadi seorang raja. Katanya umur 13 sampai 14 tahun itu di luar negeri sudah boleh dinikahkan. Karena perkembangan fisik mereka dan juga kebutuhan kasih sayang itu yang mendasari memperbolehkan menikah di umur 13 sampai 14 tahun ke atas. Next, Pak Ade. Bapak Ibu silahkan baca. Nah, ini mah banyak sekali tentang makna disiplin. Ya, kita tahu sebetulnya ini lahirnya itu ketika Aristoteles atau Socrates dan Plato itu punya komunitas belajar di Yunani. Para muridnya itu menstigmakan dirinya, kami itu disciple. Disciple itu murid yang patuh pada guru, pada titah guru. Bahkan di sejarah itu terjadi pemberontakan itu bukan karena makar atau tidak sepakat dengan penguasa, tapi perintah guru. Murid itu bisa melawan kekuasaan karena diperintah guru. Ini fakta yang saya temukan. Namun ya dalam budaya kita ada salah arti. Karena disiplin itu lebih tepatnya kamu harus disiplin, saya tidak. Mana baju kejeroken jang? Nyapa ke indit. Artinya mana disiplin urang man tuh. Itu paradigma yang salah. Itu posisi guru sebagai penghukum di situ. Sebetulnya lahirnya dari sini. Next, Pak Ade. Oke. Nilai kebajikan dalam profil pelajar atau dalam P5. Nilai kebajikan dalam P5. P5 itu ada berapa ya? Bukan ada 5, Bu, ada 6 P5 itu. Ya. P5 itu ada 6. Tapi 6 ya, itu pasti. P5 itu ada 6, bukan P5 ada 5. Abang P5, P-nya yang 5 bukan nilai kebajikannya yang 5. Ya, beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah pasti dirancangkan oleh pemerintah. Next. Nah, ini yang akan saya ulas, nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu silahkan baca. Jadi bisa lintas suku, lintas budaya, lintas agama, lintas gender. Mungkin bagi di mana-mana pun tempatnya sama. Next. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini sudah dirancang dan diambil sari-sarinya menjadi P5, yaitu tadi beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti Pancasila, Bapak Ibu. 7, 10, 7, 10, 11. Total butir Pancasila itu ada 45 ya, Bu Rima? 45 butir, itu sama dengan P5. Satu pasalnya itu mempunyai 10. butir, ada yang 7 butir sampai total semua 45. Nah, walaupun ini Dr. William Glasser ini seorang teoritis dari luar, tapi saya rasa sangat bisa kita aplikasikan nanti di beberapa pembelajaran. Next, Pak Ade.
Bapak Ibu silahkan baca. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi atau hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Next, Pak. Nah, yang saya jelaskan tadi, teori motivasi eksternal, itu setiap orang pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi mohon maaf kalau Bapak Ibu sekarang tidak nyaman karena sedang saya hukum lah. Ya. Semoga ada motivasi lain ketika datang ke sini, tidak aduh karunya Pak Anggi, ya itu pun sama motivasi eksternal, tidak apa-apa. Terima kasih sudah memberikan saya rasa itu, tapi lebih baik lagi emang si eta teh nanaonan sedang ngapain sih di depan, itu lebih baik. Motivasi, nah mengubah motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Next. Gimana Pak Ridi? Bapak Urang. Tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebetulnya saya mengenal ini sudah lama, dari hampir 10 tahun sampai 15 tahun yang lalu. Makanya saya suka mempraktekkan ini tuh dalam beberapa hal, contoh dalam berkegiatan. Ketika saya tidur jam 9, saya harus bangun jam 2, itu saya bisa, jam 2 malam. Saya tidur jam 2 malam, harus bangun jam 5 pagi, karena harus membariskan teman-teman pramuka, saya bisa. Ketika saya tidurnya jam 8 sampai jam 10, bahkan saya bisa tidur sambil duduk dalam waktu 2 jam. Karena saya perintahkan diri saya harus bisa. Bukan diperintah karena sistem kegiatan begini. Saya masuk jam segini karena saya tidak memerintahkan diri saya, jadi saya datang ke sekolah siang. Itu yang saya rasa. Betul Bu. Saya selalu berbicara sendiri dengan diri saya. Pagi-pagi ketika saya mau lari, saya pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai kolor. Bangun, ayo bangun, pakai kaos kaki, pakai kolor. Ayo bangun, ayo lari. Saya suka berbicara dengan diri saya sendiri. Ini pun dipraktekkan oleh seorang komika terkenal, Panji Pragiwaksono. Ya, sama Bapak Ibu. Jadi ketika kemerdekaan itu lain diperintah, gitu, tapi memerintah diri sendiri. Coba kita perintah diri sendiri nanti. Next, Pak Ade. Nah, silahkan baca sendiri ya. Kalau tidak mau baca tidak apa-apa. Ya, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang dihukum oleh penghargaan. Ini negasi kalau dalam bahasa itu sebuah kata-kata yang engkau dihargai apa dihukum sih itu gitu. Ini kata-kata yang sangat membingungkan kalau kita tidak mempelajarinya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Next, Pak Ade. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu nanti dampak dari hukuman dan penghargaan itu. Ini masuk dalam motivasi eksternal. Maneh kudu kamu harus begini itu. Nanti kalau adik kalau adek
nanti dapat juara kelas Bapak belikan sepeda dari Elon Musk misalkan. Itu pun itu pun Bapak Ibu tidak baik ya. Betul, tidak baik sekali. Makanya saya sering tidak jarang sekali memberikan penghargaan. Ketika beberapa pengalaman saya harus memberikan gelar juara dari 20 orang, ambil 1 2 3, maka ke 20 orang itu saya kasih piala. Contoh yang real ketika kemarin pramuka di mana kemarin? Bukan di mana, lapang pagelaran. Saya dijadikan juri untuk menilai pioneering, membuat apa namanya? Tandu dari bambu kemudian diikat. Ada 5 peserta dari SMP dan ada 62 peserta. 49 peserta dari SD. Semua yang hadir di situ saya kasih piala. Saya kasih, bahkan panitia pun, Pak, mohon maaf, ieu teh saha juara hijina. Ya juara hiji, ya juara 2, ya juara. Terus yang ini kenapa dijadikan juara juga? Karena semuanya sudah mengikuti. Ah, Pak, untuk itu karena pialana ngan tilu. Ya udah, tiga-tiganya jangan dikasih piala, kasih sertifikat aja. Itu cara saya untuk menghargai kemarin dalam kegiatan, salah satu kegiatan. Kenapa ada yang juara kreatif, juara waktu tercepat, ada yang juara rapi, ada yang juara simple paling baik, ada juara yang termanis. Itu tidak masuk akal, tapi itulah seseorang itu butuh diapresiasi, bukan masalah prestasi penghargaannya tapi apresiasinya. Next, Pak. Oke, nah ini yang tadi saya ceritakan itu adalah memberikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan semua murid, dan yang masih saya lakukan adalah secara konsisten. Kita harus melakukan itu secara konsisten. Tidak usah jadi seseorang yang, iya deh kamu itu, nggak usah gitu. Dia mana keren. Cukup dengan seperti itu. Iya Pak, begini Pak. Coba tanya anak-anak saya, kamu orang baik ya, begini enggak gitu. Hei kucing, kamu naik dari got, enggak gitu Bu. Ambil aja kucingnya, tinggal tempel di got gitu. Gitu aja. Itu pun cara saya sini, kamu keren, hebat. Udah cukup. Itu merupakan bentuk apresiasi Bapak Ibu. Dalam memberikan apresiasi ini perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus terhadap siswa kita. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa beri juga pengakuan secara pribadi, bagaimana kita memperlakukan siswa dengan baik. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Misal seperti cerita tadi yang sudah saya jelaskan, ini kamu juara yang paling cepat, kamu juara yang paling rapi, kamu juara yang paling hebat simpulnya. Apapun itu adalah sebuah pengakuan atau sebuah apresiasi yang akan melekat pada ingatan murid. Selanjutnya Bapak Ibu, beri pengakuan secara konsisten. Dalam pembelajaran sudah sepatutnya kita sebagai guru memberikan pengakuan terhadap murid secara konsisten. Itu pun akan meningkatkan bagaimana siswa diakui oleh gurunya, bagaimana dia terinspirasi, dia termotivasi untuk melakukan hal-hal kebajikan. Selanjutnya, sebagai seorang guru tentulah kita harus fokus pada proses yang akan kita laksanakan, karena apresiasi ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Next, pembuka. Nah ini apresiasi kebijakan kata-kata ya. Mungkin nanti mohon dikoreksi Bu Rima kalau ada kurang tepat kata-katanya. Ya, ada kata-kata pembuka nilai kebajikan yang saya tanamkan dengan situasi yang ada. Contoh, kemarin saya perhatikan kamu, rasa empatimu besar sekali ya.
pada saat menolong murid baru di kelas, tiga suku kata, tiga makna kata yang berbeda. Kemarin itu kok sebagai SKSD ya, so kenal so dekat mungkin dengan anak. Kemudian nilai kebajikan yang diterapkannya, wah, rasa empatimu besar sekali. Kamu sangat empatis sekali ya. Itu penanaman, itu sebetulnya itu inisiasi kalau bahasa Bu Kiki Maya. Inisiasi penanaman ya Bu, gitu ya. Ya, tanpa sadar harus diinisiasi. Rasa tanggung jawabmu, kepedulianmu. Ini hanya contoh saja. Jadi ini harus selalu dilakukan secara konsisten oleh kita. Next, Pak Ade. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi memiliki peran yang berbeda dalam menghadapi perilaku negatif. Hukuman itu bertujuan menghentikan perilaku negatif, sementara konsekuensi itu belajar dari kesalahan tindakan mereka sendiri. Tapi di restitusi itu memperkuat nilai atau kebermaknaan kebajikan tadi serta pemulihan kondisinya. Ada tiga perbedaan yang dihukum, konsekuensi sama restitusi. Next, Pak Ade. Nah, ini pasti banyak materinya kok. Tapi saya ingin jawaban dari Bapak Ibu. Ketika ada kasus, satu, anak itu melakukan kesalahan. Dengan definisi hukuman, konsekuensi, atau restitusi, menurut Bapak Ibu ini kira-kira apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Hukuman. Kemudian nomor 2, hukuman. Nomor 3, nomor 4, semuanya hukuman. Ada yang konsekuensi? Terus 5, 6, 7, 7 hukuman. 1, 2, 3 itu hukuman sama 7. 4, 5, 6 konsekuensi. Coba Pak Ade next. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kalau guru PJOK boleh. Masa guru PJOK harus membuat puisi hukumannya? Kan nggak masuk ini ya. Ya, ini kadang-kadang mengecoh. Oh, tidak boleh karena mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Oh enggak, karena Pak Haris kan teriak-teriak, woi, gitu kan Pak Haris, woi. Memang guru olahraga itu. Jadi ada koneksi antara pendidikan yang diajarkan dengan ini. Nah, next Pak Ade. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kok mana yang membangun siswa secara identitas yang akan gagal, juga identitas yang sukses. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi.
Akan tetapi, restitusi merupakan salah satu pilihan terhadap masalah yang terjadi. Bapak Ibu, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan jika direstitusi, itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman merupakan menempatkan murid sebagai korban atau untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi, Bapak Ibu, korban bisa diabaikan. Dan jika kita restitusi, murid itu mengganti sesuatu masalah. Hukuman itu si murid akan merasa tersakiti, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Akan tetapi jika kita restitusi si murid tersebut, maka ia akan mendapatkan penguatan dari kita sebagai guru atau sebagai pengajar di kelas. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti ini masuknya di disiplin. Kata-katanya banyak sekali di modul Bapak Ibu. Next Pak, next. Nah ini posisi guru yang nanti posisi yang negatif, netral dengan yang positif. Next. Bapak Ibu silahkan baca. Nah, saya hanya akan mengulas dasar-dasarnya saja karena nanti akan dijelaskan mungkin lebih dalam atau Bapak Ibu mempelajari lebih dalam. Nah, ini yang dimaksud restitusi yang saya tahu. Memperbaiki kesalahan mereka. Ketika seorang serigala mempunyai perilaku yang berbeda, dia akan disingkirkan oleh satu kawanannya. Maka direstitusilah dia sesuai dengan kawanan serigala yang dibutuhkan. Maka serigala tersebut setelah sesuai dengan kawanan yang dibutuhkan, kembalikan lagi ke kawanan. Kalau saya lebih mengandaikan seperti itu restitusi itu, tapi dengan tetap memperhatikan budaya positif atau disiplin positif. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat banyak sekali ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama sudah jelas, bukan untuk menebus dosa. Ya, tapi belajar dari dosa yang pernah dilakukan, bangkit dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Oke, sampai ke 9 poinnya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next Pak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin nanti lebihnya akan disampaikan oleh Pak Haji Tatang Abdurrahman, SPD GR ya Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan saya banyak salah, tapi karena saya ingin penghargaan, berikanlah saya tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tepuk tangan itu bukan buat saya, buat Pak Ilham yang tadi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya bukan menggurui, sekali lagi saya ingin sharing dan juga mencoba berbagi. Kalau memang itu baik, ambil saja hikmahnya. Kalau tidak, silahkan difilter sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi telah selesai disampaikan oleh saudara Bapak Anggi Jayadi dan Bapak Tatang Abdurrahman. Kita masuk ke acara yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi ini itu mengenai materi diseminasi budaya positif. Waktunya 10 menit. Kalau ada pertanyaan juga ya Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tidak untuk materi diseminasi budaya positif ini yang telah selesai disampaikan oleh Bapak Anggi dan Bapak Pantata. Untuk terima kasih Pak Ade atas waktunya. Barangkali dari Bapak Ibu juga rekan-rekan guru atau siapapun di sini yang ingin berbagi, mau bertanya, mau berpendapat. Nah, hanya di CGP Jawa Barat mah datu kieu ya boleh. Saya pun karena tidak mempelajari tentang modul di CGP Jawa Barat. Kalau misalkan dirasa cukup Pak, sama aja. Saya rasa itu sudah langsung kita tutup aja ya ke doa Pak Ade. Karena tidak harus dipaksakan Bapak Ibu ya. Seperti tadi, kudunanya nggak harus. Ya, yang harus itu istirahat, sholat, zakat, puasa. Itu yang harus. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, tidak kudunanya nggak harus. Ya, karena saya tahu, saya pun ketika di kelas, ayo atuh nanya mana gitu ke barudak, nggak bisa, saya nggak bisa. Ada pertanyaan tuh ayah Pak, sip, kalian pintar, cukup, saya beri apresiasi mereka, ya tidak usah. Gitu. Semoga tidak ada pertanyaan. Yakin Bapak Ibu? Ya, ya terima kasih. Pak Ade katanya, alhamdulillah. Ternyata sudah paham. Alhamdulillah ya, materi yang keempat itu diskusi telah selesai ya. Udah barusan ya diskusi. Jadi dari inti diskusi barusan tidak ada pertanyaan berarti ya. Oke, masuk ke acara yang kelima yaitu penutup. Untuk penutup kita membacakan doa alhamdulillah bersama-sama ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah acara diseminasi telah selesai dilaksanakan. Akhir kalam dari saya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahmayani. Saya guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pagelaran. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran ekonomi. Diseminasi yang sudah dilakukan sangat menginspirasi dan bermanfaat buat saya dan buat semua guru yang sudah mengikuti. Selain itu, menambah wawasan dan pandangan baru kami dalam mendidik siswa agar memiliki profil pelajar Pancasila. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini karena penerapan budaya positif ini sangat penting dan sangat memberikan dampak positif bagi kami, khususnya siswa dan guru, agar menjadi lebih baik lagi. Budaya positif yang sudah saya terapkan, salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini, membuat siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga akan mencoba dan memperbaiki serta konsisten dalam posisi kontrol guru sehingga dapat mencapai posisi manajer. Semua itu dapat kita lakukan jika terjadi kolaborasi yang baik antara guru-guru yang terlibat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaludin. Saya mengampu mata pelajaran biologi di SMAN 1 Pagelaran. Adapun bentuk atau efek dari budaya positif yang telah dilaksanakan Pak Anggi di SMAN 1 Pagelaran, banyak hal yang sangat signifikan terlihat dari sikap anak-anak. Di antaranya ada beberapa proses seperti 5S, senyum, salam sapa, sopan santun itu semakin meningkat. Kemudian budaya disiplin, guru-guru juga tidak kalah berkembangnya dengan sikap anak-anak. Artinya guru-guru lebih disiplin dalam masuk kelas, kemudian memberi materi terhadap anak-anak jadi lebih positif. Kemudian cara berkembang atau pemikiran guru-guru juga lebih terbuka gitu.
dampak dari budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Pak Anggi Jayadi. Itu sekian umpan balik dari saya sebagai pengampu mapel guru selaku pengampu guru mata pelajaran biologi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Rahayu. Saya mengampu mata pelajaran PKWU di SMA Negeri 1 Pagelaran. Budaya positif yang sudah didiseminasikan oleh Pak Anggi itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memperkuat hubungan yang sehat antara siswa, guru, dan staf. Budaya positif dapat mendukung pertumbuhan akademis dan emosional siswa, serta memperkuat komunitas sekolah secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jambar Galia Ramiati. Saya dari SMA 1 Pagelaran, mengampu mapel PKWU. Dari diseminasi yang sudah dilakukan, itu sangat menginspirasi saya dan bermanfaat buat saya. Saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah didiseminasikan, yaitu dengan menerapkan budaya positif seperti keyakinan kelas, serta memperbaiki 5 posisi kontrol guru yang mudah-mudahan dapat mencapai posisi manajer. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk Pak Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Faris Sampurna. Di sini saya sebagai pengajar guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pagelaran. Saya di sini ingin memberikan umpan balik dan refleksi terhadap kegiatan aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh Pak Anggi Jayadi yang mengikuti PGP Angkatan 11. Menurut saya, kegiatan yang diberikan oleh Pak Anggi sangat memberikan dampak yang inspiratif, terutama memberikan manfaat di sekolah sehingga memberikan dampak yang positif. Dalam proses penerapannya, Pak Anggi membangun minat siswa untuk belajar, begitu juga dengan guru yang terinspirasi untuk menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Pagelaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Effendi, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan sekaligus sebagai BPP di SMA 1 Pagelaran, dan kebetulan saya juga mengampu mata pelajaran pendidikan fisika, yaitu materi fisika khususnya di kelas 11 dan 12. Alhamdulillah, saya selaku Wakakurikulum memberikan penilaian kinerja terhadap Pak Anggi sebagai CGP Angkatan 11 terhadap penerapan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Anggi selama di sekolah ini, punya dampak yang positif terhadap kemajuan dan wawasan siswa, memberikan informasi yang positif terhadap memberikan polesan buku yang disampaikan, materi yang disampaikan melalui buku ditambahkan dengan materi yang secara langsung anak dihadapkan dengan situasi kondisi di lapangan seperti apa, sejarah-sejarah yang ada di lingkungan di sekitaran Kabupaten Cianjur ini. Salah satunya yaitu kemarin Pak Anggi bersama siswa-siswi di SMA 1 Pagelaran mengunjungi salah satu situs yang hari ini sedang booming, yaitu situs Gunung Padang, dan alhamdulillah sekitaran jumlah siswa 90 siswa berangkat ke situ dan memberikan edukasi terhadap para siswa terkait Gunung Padang. Nah, alhamdulillah dari situ dapat memberikan hal positif terhadap siswa, menjadikan mereka akan arti pentingnya sebuah sejarah bagi lingkungan sekolah ataupun bagi dirinya sendiri, dan menjadikan informasi bagi negara bahwa di negara kita tuh mempunyai situs-situs yang mempunyai tahun berdirinya situs tersebut, menjadikan informasi itu menjadikan informasi tambahan bagi mahasiswa. Dan di akhir kemarin yang saya ketahui, Pak Anggi tersebut memberikan
pengimbasan terhadap guru-guru yang ada di sini, khususnya guru-guru yang terkait terhadap materi-materi sejarah. Dan alhamdulillah itu menjadikan motivasi positif bagi guru-guru yang lain bahwa ternyata materi tentang sejarah ini cukup mudah dipelajari dan cukup dipahami, dan ternyata sejarah itu berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Ini menjadi fokus terhadap kemajuan pemahaman para siswa tersebut. Nah, kinerja Pak Anggi selama ini menjadi CGP Angkatan 11 cukup memberikan warna, memberikan informasi positif terhadap sekolah dan kemajuan sekolah. Dan kami selaku kurikulum sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan tersebut karena membangun motivasi siswa untuk menggali lebih dalam tentang sejarah yang ada di negara kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita mempunyai sejarah yang cukup besar, yaitu sejarah tentang Gunung Padang, dan itu tidak jauh dan tidak begitu jauh dari sekolah tempat siswa-siswi belajar. Kita hanya cukup waktu 2 jam sudah bisa sampai ke lokasi tersebut. Nah, penerapan budaya positif di sekolah dan dampaknya pun itu sangat terlihat hari ini. Siswa lebih bergairah, lebih termotivasi untuk mendalami berbagai sejarah yang ada di Indonesia ini. Karena mereka hari ini biasanya mempelajari sejarah itu hanya sebatas teoritis yang ada dalam buku-buku. Nah, setelah kemarin Pak Anggi ajak siswa-siswinya ke daerah Gunung Padang, mereka merasakan betul bahwa sejarah itu di masa lalu kita punya nenek moyang, punya situs-situs yang menjadi bukti bahwa kehidupan di zaman dulu itu sudah ada begitu jauh, begitu lama, bahwa situs itu terbentuk dan menjadi kebanggaan bagi warga Cianjur khususnya. Itu saja yang bisa disampaikan oleh saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi seluruh siswa-siswi dan bagi para guru untuk membantu mensukseskan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anggi sudah memberikan pengimbasan terhadap guru yang lainnya yang memberikan semangat untuk mendidik putra-putri di SMA 1 Pagelaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.